Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang masih terbilang muda yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Beliau berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo. Dan di bangku kuliah inilah awal mula beliau mengenal bisnis Tiens. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam membangun bisnis Tiens di kota Gorontalo ini. Tetapi penolakan demi penolakan dari orang-orang terdekat, keluarga dan teman-teman, serta minimnya pengalaman tidak menyurutkan semangat beliau untuk sukses di bisnis ini. Baginya kesulitan yang beliau hadapi adalah wujud nyata dari hasil yang akan beliau dapatkan nanti. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya beliau berhasil meraih reward Scoopy, mobil niaga, luxury car, dan juga tour ke beberapa negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu downline-nya untuk mendapatkan reward success trip, Scoopy, glory trip, dan mobil niaga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Rias Ahmed Khan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya datang ke kota Anda bukan untuk memotivasi Anda karena kapasitas saya bukan sebagai motivator berdiri di sini. Saya bukan orang yang hebat atau ahli dalam berbicara. Saya datang ke sini hanya ingin berbagi ya tentang bagaimana saya memulai bisnis ini, bagaimana kehidupan saya sebelum memulai bisnis ini, berproses dan sampai berada di posisi ini. Ya, saya cuma berharap insya Allah apa yang hari ini saya sharingkan ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk hidup kita di 3 tahun ke depan. Amin ya. Ya siapa tahu insya Allah kita ketemu di acara-acara besar Tiansi 3 tahun ke depan kita ketemu Anda salaman dengan saya dan Anda bilang alhamdulillah berkat pertemuan hari ini 3 tahun yang lalu hidup saya berubah, hutang keluarga kami lunas, saya udah berhasil naikkan haji orang tua, saya bisa bangun rumah untuk orang tua. Amin ya. Saya lahir di salah satu kampung yang ada di Provinsi Gorontalo, jaraknya kurang lebih 5 jam. Jadi antara kota Palu, Provinsi Palu dengan Gorontalo ya. Jadi jaraknya pas udah di perbatasan lah. Kampungnya sangat kecil, jalannya tidak mungkin orang kesasar di situ Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jalannya cuma dalam berbentuk T. Kalau ke kanan ke Palu, kalau ke kiri ke laut Bapak Ibu sekalian. Jadi kecil sekali, saya juga tidak bisa bayangkan ya hidup saya bisa berubah seperti ini. Dan saya berasal dari keluarga yang tidak bisa dibilang miskin, tidak bisa juga dibilang kaya ya. Orang tua saya serba cukup ya, alhamdulillah. Kami bersaudara 4, saya anak ketiga. Orang tua saya benar-benar jadi panutan hidup saya. Bagaimana saya berjuang di bisnis ini, bagaimana saya melakukan bisnis ini. Karena tidak mudah buat saya untuk jalankan bisnis ini. Saya di salah satu kota di provinsi yang Tiansinya 2 waktu itu udah nggak ada, pertemuan udah nggak ada, saya jauh dari upline. Tapi saya belajar dari semangat orang tua saya. Saya bersyukur sekali punya orang tua seperti mereka. Kami di daerah timur sana, apalagi di pedalaman, pendidikan itu tidak menjadi yang utama ya. Karena ibu saya, bapak saya cuma lulusan SD, Bapak Ibu sekalian. Bapak saya menikah waktu itu sebagai tukang jahit, usaha pertamanya. Waktu itu setelah menikah jadi tukang jahit. Dari tukang jahit itu karena paling sibuk ayah saya itu pas di saat tahun ajaran baru. Banyak orang yang jahit kemeja, banyak orang yang jahit celana untuk seragam sekolah ya. Alhamdulillah saya lihat ketekunan orang tua saya sangat kerja keras dan benar-benar punya bisa dijadikan contoh sebagai orang tua. Alhamdulillah bapak saya punya sedikit keahlian buka bengkel kecil-kecilan waktu itu tambal ban. Ya, cuman memang waktu itu kan kalau mau ke Palu itu harus lewat darat, jadi banyak bannya bocor sering tambal di bengkelnya bapak saya. Akhirnya mulai rame Bapak Ibu sekalian dan waktu saya SD ada salah satu perusahaan yang cukup besar di situ yang untuk menggarap sawah, untuk bangun jalan ya, mobil operasional, mobil-mobil besar, semua itu masuk ke bengkel bapak saya. Dan bis-bis yang dari Gorontalo mau ke Palu itu semua mampir di bengkel bapak saya. Akhirnya bengkel bapak saya ini dari yang tadinya kecil bisa jadi besar. Wah, jadi alhamdulillah udah bisa membantu kami untuk sekolah dan memenuhi kebutuhan setiap hari. Makan, minum, semua bisa terpenuhi. Nah, ibu saya mampu melihat peluang Bapak Ibu sekalian. Kan banyak bis yang mampir.
orang yang di bis itu sering tanya di mana yang jualan makanan. Akhirnya saya jualan makanan ya. Dari jualan makanan yang kecil tiba-tiba bisa punya rumah makan yang karyawannya bisa belasan orang. Bengkel pun alhamdulillah bisa banyak karyawannya. Jadi dari situ akhirnya dibuka lagi satu toko karena untuk melayani orang setelah makan ternyata belanja lagi Bapak Ibu sekalian, belanja cemilan ya. Nah di situ saya lihat dari kerja keras bapak saya di kampung sekecil itu, alhamdulillah bapak saya dengan ibu saya berani bisa bangun rumah kurang lebih 3 unit ya. Saya tidak bisa bilang orang tua saya tidak kerja keras, sangat kerja keras. Jadi bisa bangun rumah 3 di situ dan bengkelnya cukup besar, tokonya juga cukup besar, ada terus rumah makannya juga sekali masuk itu sampai 2 bis, 3 bis bisa makan sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian yang namanya bisnis, kebetulan bapak saya bisnis itu pakai uang bank Bapak Ibu sekalian. Yang namanya bisnis kalau pakai uang bank, saya lihat orang tua saya ini kerja keras udah luar biasa, tiba-tiba saya tidak tahu bangkrut, usahanya tutup semua. Nah Bapak Ibu di situ saya lihat hidup kami berubah ya. Dulu di kampung itu orang yang punya TV itu Bapak Ibu sekalian tidak banyak ya. Jadi kalau orang nonton itu kayak bioskop di rumah Pak. Jadi tempat rumah makan itu kalau nggak ada orang yang makan semua kursi dan meja itu digeser. Dan orang nonton di situ udah lebih dari 30 orang. Kala kalau cuma home meeting 10 orang, 20 orang. Kala bisa sampai 50 orang nonton dan itu sampai larut malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tinggal di pedalaman. Makanya waktu kemarin upline saya Pak Nursam pernah datang di kampung saya. Dibilang jangan kau kembangkan bisnis di kampung ini. Paling banyak sapinya dibanding manusianya. Nah setelah bangkrut itu saya tahu bagaimana perjuangan orang tua Bapak Ibu sekalian. Saya lihat orang tua saya udah mulai jual makanan lagi. Tapi yang melayani, yang masak dan melayani itu udah gak pakai karyawan. Orang tua saya sendiri. Bengkelnya udah mulai dijual ya. Bengkelnya udah dijual dan toko udah bangkrut semua. Dan sering orang datang Bapak Ibu sekalian. Sering orang yang nagih hutang, sering orang. Nah di situ saya memutuskan bagaimana segera saya untuk mandiri. Jadi setelah SMP itu ya saya jualan madu ya. Pokoknya semua saya jual Bapak Ibu sekalian. Saya SMP, saya masih dengan orang tua. Akhirnya SMA, saya masuk SMK ya. Saya masuk SMK pelayaran, saya cuma lihat orang tua saya cukup menderita ya. Orang sering nagih, bahkan rumah udah masuk koran untuk dilelang. Wah rumah udah dilelang, saya lihat bapak saya tertekan sekali. Sering ngobrol dengan ibu saya dengan suara yang nada yang tinggi. Dan itu cukup menekan kami anak-anak ya. Jadi dengan kondisi yang terpaksa dibantu sama keluarga saudara-saudara ibu saya, kami tetap sekolah. Saya minta bantuan dari tante saya bilang saya mau sekolah. Saya cari referensi kira-kira sekolah apa yang cepat-cepat saya bisa menghasilkan uang. Waktu itu sekolah SMK dan saya tanya profesi apa yang kira-kira penghasilannya tinggi. Orang tua teman saya bilang kalau Anda pengen cari profesi yang penghasilannya tinggi, ada, jadi pelaut. Wah saya bilang, oh ya, oke kalau begitu. Nah kebetulan ibu kota provinsi baru dibuka sekolah pelayaran. Saya langsung masuk Bapak Ibu sekalian. Saya minta bantuan dari keluarga-keluarga. Saya bilang saya pengen sekolah di situ. Insya Allah kalau saya jadi pelaut yang sukses saya ganti semua. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian yang lucunya saya sekolah di pelayaran. Padahal sama sekali saya tidak pernah naik kapal. Tidak pernah naik kapal sama sekali. Yang saya mau itu Bapak Ibu sekalian saya pengen secepatnya kaya dan pengen lunasi hutang orang tua. Karena saya lihat cukup tertekan orang tua saya setiap hari. Setiap orang datang ke rumah itu pasti biasa bapak saya kamu aja yang layani. Wah dan itu di depan kita semua Bapak Ibu sekalian. Akhirnya SMK saya numpang 1,5 tahun saya numpang di rumah keluarga. 1,5 tahun saya numpang di rumah teman-teman. Kalau saya lihat 2 minggu saya udah di sini dan dia udah mulai bosan, saya pindah lagi cari teman yang baru. Jadi seperti itu sampai saya selesai Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya mau minta untuk biaya kos ke orang tua, saya yakin dan saya tahu kondisi orang tua saya. Dan setiap dapat kiriman saya pasti sedih Bapak Ibu sekalian. Karena saya berpikir, waduh ini uang dari mana lagi. Karena saya udah lihat waktu itu kakak saya kuliah di Malang, itu cuma dibantu dan orang tua saya tanah udah dijual semua untuk biaya sekolah itu. Kakak saya waktu kuliah di Malang Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar bantuan dari keluarga dan selama 4 tahun tidak bisa pulang. Dan tidak pernah lebaran dengan kita karena tidak punya biaya untuk pulang. Sampai segitunya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang sama orang tua kok hidup kita seperti ini ya, kayak sulit sekali. Untuk apa-apa saja sudah sulit. Nah makanya pas saya lagi sekolah, SMK, lulus kuliah, saya udah bilang saya mau kerja di kapal. Saya udah urus sertifikatnya, saya udah berangkat ke Makassar, saya urus untuk syarat-syarat untuk secepatnya saya bisa jadi
ABK kapal. Nah tiba-tiba di tahun 2008 kalau nggak salah, itu ada kecelakaan di Sulawesi ya, di Majene waktu itu. Ada kecelakaan kapal dan menelan banyak korban. Banyak orang yang tidak ditemukan. Nah ibu saya pas lagi nonton Bapak Ibu sekalian. Pas saya bilang saya udah mau kerja, saya udah mau melamar, mau ke Bitung ya waktu itu ke Manado. Banyak perusahaan kapal yang mau menerima saya di sana. Pas sudah mau berangkat ibu saya bilang jangan kerja di kapal. Itu banyak yang meninggal di TV. Ya, wah saya bilang saya pengen pakai daster aja Pak. Saya bilang Bu saya pengen pakai daster aja. Saya ini anak laki-laki ya ikhlaskan aja. Saya yang penting saya cari rezeki yang halal. Nah ibu saya bilang tidak. Kamu kuliah aja lanjutkan kuliah. Saya bilang kalau mau kuliah uangnya dari mana Bu? Ibu bilang, ayo kita cari dulu sama-sama. 1 tahun ini kamu nganggur dulu, setelah itu kita cari uang kuliah sama-sama, dan insya Allah kamu bisa selesai. Nah, disitulah saya mulai jualan. Sudah mulai serius jualan, sudah mulai menghasilkan. Rumah keluarga yang pengen dicat, saya chat Bapak Ibu sekalian. Yang penting saya bisa tambahan, dapat tambahan. Dan itu uang saya sisihkan bukan untuk saya pakai untuk foya-foya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Alhamdulillah, dari saya bekerja, ngecat rumahnya orang, semua saya bikin Pak. Yang penting halal dan saya tidak mencuri. Pantang buat keluarga kami untuk minta Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kami terpaksa harus minta itu dalam status pinjam. Dan akhirnya sambil saya mengumpulkan uang untuk kuliah, saya ditawarkan bisnis ini. Ada teman saya yang bilang, dia semangat sekali. Saya lagi duduk di pinggir jalan, lagi ngobrol dengan teman saya. Tiba-tiba ada teman saya kayak lagi dikejar setan Bapak Ibu sekalian. Datang naik motor langsung parkir, rem mendadak Bapak Ibu sekalian. Terus dibilang, bro ini ada bisnis bagus. Jalankan 2-3 tahun, modal cuman sekian juta. 2-3 tahun jalankan serius, bisa dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri dan penghasilan 40 juta. Saya langsung pegang jidatnya Pak. Saya bilang, orang tua saya udah berjuang luar biasa, beli mobil saja tidak bisa. Modalnya udah puluhan juta, sertifikat rumah digadai, jadi anggunan. Ente bawa bisnis yang cuma sekian juta, kerja 3 tahun dapat mobil. Saya bilang, ente lagi dibohongi. Saya bilang, pulang, jangan ganggu orang dewasa lagi bicara ya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini orang ngotot besoknya lagi datang. Besoknya lagi dibilang kebetulan ya, rata-rata orang MLM selalu terlalu banyak kata kebetulan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan upline saya datang. Sekarang Silverline beri aplaus yang sangat luar biasa untuk Bapak Jumat ya. Jaraknya itu kurang lebih 600 kilo ya. Beliau ada di kota Palu dan datang ke kota saya itu kurang lebih 500 sampai 600 kilo jaraknya. Beliau datang jauh-jauh, kebetulan mau buat acara di rumah sebentar malam. Ya saya diundang. Ya saya pikir ya siapa tahu orang ini salah, saya berharap orang ini salah. Ternyata pas di home meeting sama komentarnya Bapak Ibu sekalian. Modal cuman sekian juta, jalankan 2-3 tahun, dapat mobil, dapat penghasilan puluhan juta. Belum selesai saya langsung pulang Pak. Saya bilang kayaknya sama juga ya. Jangan mentang-mentang kita tinggal di kampung terus mau dibodohi sama orang kota. Nehi ya saya bilang. Tidak bisa. Jangan sampai kita dibodohi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya diundang lagi. Bosan dia ngajak saya, dia datangi bapak saya Bapak Ibu sekalian. Ditawarkan produknya lah, ditawarkan ini. Saya bilang ini orang ngotot sekali. Akhirnya saya ditelepon sama kakak sepupu saya. Kebetulan dia punya usaha TV kabel. Dan dia mau rekap pelanggannya. Pelanggannya udah ratusan bahkan udah ribuan orang. Dia mau lakukan pendataan lagi dan dia mau buat sistemnya. Untuk pelanggan-pelanggannya ini. Nah ditelepon saya. Rias, kamu lagi kosong nggak? Oh iya lagi kosong. Daripada nganggur, mending datang ke sini, nanti bisa dikasih untuk tambah-tambah uang kuliah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, singkat cerita saya datang. Saya bilang oke siap saya datang. Itu di salah satu kabupaten ya kurang lebih jarak 5 jam dari kampung saya. Ya. Jadi pas saya datang di sana, saya lagi serius. Tiap pagi itu saya udah turun data rumahnya orang, pelanggan-pelanggan TV kabel. Pas saya habis mandi malam, selesai bekerja, saya lihat ada binder warna kayak apa ya, kayak buku album warna hitam. Itu di situ penjelasan yang dijelaskan produk-produknya sama dan dapat mobil mewah, kapal pesiar, pesawat, villa. Saya buka. Saya bilang, aduh kayaknya dia berhasil dibohongi ya. Saya bilang kakak saya berhasil dibohongi. Saya langsung kecengi Pak. Saya bilang kasihan. Antum ini punya bisnis yang besar. Mau-maunya dibohongi sama bisnis yang kayak gini ya. Saya bilang, kau dibohongi. Saya udah lihat presentasi bisnisnya ini. Kayaknya kita lagi dibohongi kok ente mau-maunya jalankan bisnis ini. Kakak saya langsung bingung.
ini bisnis bagus, produknya bagus, anak-anak saya pakai. Dan saya jalankan bisnisnya karena memang saya lihat potensinya. Saya langsung keder, saya bilang ya dia aja yang punya bisnis, yang punya penghasilan di atas 20 juta dari bisnisnya mau jalankan bisnis ini. Sedangkan saya cuman raja minyak ya, minyak tanah ya. Penjual minyak tanah kok sombong sekali. Oke, saya udah mulai bertanya-tanya kenapa dia join di bisnis ini. Akhirnya saya tanya lagi, besok malamnya saya tanya, kenapa jalankan bisnis ini? Akhirnya saya dikasih kaset, Bapak Ibu sekalian. Dikasih kaset, coba kau dengar kaset ini. Akhirnya pas saya dengar Netpi itu, singkat cerita, selesai saya dengar kaset itu Bapak Ibu sekalian, paradigma saya berubah dan saya putuskan, oke, sambil kuliah saya akan jalankan bisnis ini dan saya yakin akan seperti sama orang yang di dalam kaset itu. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya kumpulkan uang, saya join. Akhirnya saya tidak berpikir entah itu modal awalnya dari mana. Karena di pikiran saya udah yakin sukses di bisnis ini. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah bagus bisnis ini tapi tidak punya modal, tidak punya uang, bagaimana saya untuk memulai bisnis ini? Ya saya bilang itu omong kosong Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena bisnis ini kalau Anda udah mau, apapun akan jadi mudah Bapak Ibu sekalian. Sampai di posisi ini, modal awal itu memang saya berjuang habis-habisan, saya jualan buku, saya pokoknya semua Pak, saya jualan ke teman-teman ya, pokoknya apapun saya buat yang penting secepatnya saya bisa jadi seorang full member dulu di awal. Nah setelah jadi full member saya udah mulai presentasi. Cuman memang dasarnya saya cuman pernah ikut 1 kali home meeting dan saya tidak pernah tahu bagaimana cara presentasi di bisnis ini. Akhirnya presentasinya ya saya biasa gambar di tanah ya, alhamdulillah tidak ada yang bergabung ya. Dan saya presentasi, saya bilang, Pak, gimana cara melakukan bisnis ini? Saya telepon upline saya yang di Palu. Wah, cara melakukan bisnis ini, Pak, mudah. Tinggal kita presentasikan, jelaskan bisnis ini. Cuman, Pak, memang saya tidak punya alat bantu, Pak. Untuk presentasinya bagaimana, saya pun ikut home meeting baru 1 kali. Ya, akhirnya upline saya memang jarak yang cukup jauh. Akhirnya saya dikirim 1 buah flash disk yang isinya di situ semua video-video. Dan di situ ada presentasi standarnya Pak Luis. Nah, saya memang jauh dari upline, presentasi standar ini saya pinjam laptop teman. Saya panggil teman-teman di kelas, saya bilang ini ada bisnis bagus, ini kesempatan kita untuk merubah hidup. Pokoknya kata-kata yang dipakai sama teman saya yang pertama, saya pakai juga ya. Ya ada beberapa dan saya sadari itu karma Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa yang langsung menolak. Saya ajak teman-teman berkumpul, ayo kita lihat, perhatikan. Jadi putar laptop, Pak Luis yang presentasi. Saya langsung dibantu langsung sama Pak Luis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akhirnya alasannya sama. Karena mahasiswa alasannya sama. Waduh bagus bisnis ini. Cuman kan mahasiswa di awal kuliah begini kan banyak tugas bro. Banyak ini sibuk lah bla bla dan sebagainya. Akhirnya saya bilang oke lah. Tidak apa-apa, saya cari lagi. Pokoknya saya lihat orang yang lagi ngumpul Pak. Saya pokoknya bagaimana alasan saya, yang penting saya bisa masuk di situ. Bisa duduk dengan mereka dan saya presentasi mereka. Siapapun, saya main hajar aja Bapak Ibu sekalian. Saya udah kebelet pengen sukses Bapak Ibu sekalian. Saya udah memang pengen sukses dan betul-betul kaset itu merubah paradigmanya saya tentang bisnis ini. Akhirnya alhamdulillah dulu di marketing plan lalu kan ada bintang 3, bintang 4 ya. Alhamdulillah dari bintang 3 ke bintang 4 ya cukup cepat juga saya untuk jadi seorang bintang 4. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan ya. Saya dari bintang 3 untuk naik ke bintang 4 itu. Dan saya tidak main-main. Saya presentasi Bapak Ibu sekalian. Bukan santai-santai. Cuman memang saya mau berhenti juga. Saya bilang kalau saya berhenti memang bisnis ini susah. Tapi jauh lebih susah hidup saya kayaknya hari-hari ya. Karena jalankan bisnis ini pas jam-jam makan ke teman-teman saya di kos. Ya minimal saya bisa temani mereka makan ya. Saya bisa dapat tumpangan ya. Jadi istilahnya saya bilang memang bisnis ini susah. Tapi saya tidak ada alasan untuk berhenti. Karena dengan bisnis ini sudah cukup membantu saya. Walaupun tidak ada yang bergabung, minimal saya bisa dapat makan siang. Ya. Nah jadi posisi sudah 1 tahun 3 bulan, saya telepon lagi upline saya, Pak. Kenapa ya bisnis saya tidak berkembang? Kok indah sekali orang yang bicara di kaset itu perkembangan bisnisnya berapa tahun dia bisa berubah, berapa tahun dia bisa dapat mobil mewah. Kok saya sudah 1 tahun tidak berkembang bisnis saya? Akhirnya singkat cerita saya dikirimi buku Bapak Ibu sekalian. Dibilang sama upline saya, bisnis ini mudah dan saya yakin kalau orang paham dia pasti akan jalankan bisnis ini serius. Banyak orang yang tidak mau jalankan bisnis ini bukan karena mereka tidak suka, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka belum paham. Nah, cara untuk Anda bisa buat mereka paham, Anda dulu yang harus paham. Nah, akhirnya saya dikirim buku ini.
beberapa bonus saya kumpulkan, saya belikan buku ini. Akhirnya saya baca, oh ternyata bisnis ini seperti ini ya. Jadi bisnis ini benar-benar membangun aset yang kita bisa dapatkan. Kita bukan cuma sekedar cari uang, kita bukan cuma sekedar dapatkan materi, tetapi kita benar-benar bisa mendapatkan kualitas hidup. Ya, Anda bisa lihat leader-leader di depan kita ya. Contoh kasusnya Pak Ruli. Beliau di awal menjalankan bisnis ini pasti kerja keras, tapi intinya sekarang beliau udah freedom ya. Kerjaannya beliau sekarang goes Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau lagi home meeting ya itu tinggal hobinya aja, udah berubah ya. Kebebasan ini yang bisa dihasilkan oleh bisnis ini. Nah, akhirnya kan banyak orang di luaran sana, contoh cerita seperti ini ya. Udah kerja, cukup lama bekerja, dan otomatis orang di rumah kan kalau kita terlalu sibuk kerja, orang di rumah ini pasti nuntut. Kapan kita liburan ya, anak-anak entah itu istri ya pasti nuntut kapan kita liburan. Sebagai suami yang baik pasti akan menyediakan waktu liburan dan menetapkan waktu liburan. Umpamanya ditetapkan minggu depan liburan. Dia udah ambil untuk liburan, udah siapkan semua makanan apa yang harus dibawa di tempat mana, lokasinya di mana, kita ke sana naik apa udah disiapkan. Tiba-tiba pas udah mau berangkat liburan, udah naik semua di kendaraan, udah siap-siap berangkat, tiba-tiba handphone bunyi. Diangkat, halo ini saya bos Anda, tolong hari ini juga Anda ke kantor. Kalau Anda tidak datang, ini menyangkut keberlangsungan pekerjaan Anda di kantor ini. Anda bisa dipecat kalau tidak datang. Kira-kira orang ini pilih apa Bapak Ibu sekalian? Teruskan liburannya atau berangkat ke kantor? Nah Bapak Ibu sekalian, bisnis ini kalau kita jalankan, kita bisa bebas. Kebebasan waktu, kualitas hidup yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma sekedar materi. Materi di bisnis ini cuma efek samping aja Bapak Ibu sekalian. Buat saya bisa datang kapanpun kunjungi orang tua saya bisa kapanpun bisa temani istri saya, keluarga saya. Itu harganya jauh lebih mahal dibanding apapun Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya belajar dari orang tua saya. Saya bilang dari SD sampai kami SMA, setiap penerimaan rapot, Bapak Ibu kami tidak pernah. Selalu dititipkan sama tetangga, tolong ya dititip ya anak saya. Terus biasa ada sepupu, tolong ya kamu yang terima raportnya anak-anak. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Dan sibuknya ini Bapak Ibu sekalian, pagi mereka udah buka usaha mereka, buka rumah makan, buka toko. Karyawan di rumah itu cukup banyak sekali. Satu rumah yang paling besar orang tua saya buat itu kamarnya ada 13 kamar Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup kerja keras dan sibuk sekali mereka mengurus bisnisnya mereka. Bahkan saya waktu usia 8 bulan saya dititipkan sama keluarga. Karena orang tua saya cukup sibuk. Tiba malam itu istirahat di kamar, mengurung di kamar, ternyata ngitung uang Bapak Ibu sekalian. Untuk bayar agen ini besok, yang toko ini dari agen ini, untuk bayar bank, untuk bayar ini, untuk bayar ini. Jadi uang ini mereka kerja keras setiap hari, uang ini cuma transit Bapak Ibu sekalian. Sisanya hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Korbannya Bapak Ibu sekalian ya kami tidak pernah dapatkan waktu dengan orang tua. Setiap ada acara keluarga, kalau bukan bapak saya, ibu saya yang pergi. Tidak bisa bersamaan. Wah itu yang kami tidak dapatkan ya. Makanya saya bilang, wah ini bisnis kalau kita seriusi, insya Allah apa yang tadinya hilang, di masa kecil kami hilang, kami bisa penuhi di saat kami punya keturunan nanti. Ya, kita bisa dapatkan kebebasan, kita bisa dapatkan hal yang jauh lebih mahal dari materi di bisnis ini. Akhirnya ini yang mulai saya presentasikan. Nah setelah saya mulai presentasikan apa isi buku ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya mulai berkembang, akhirnya saya break bintang 5. Di bintang 5 saya bilang sudah saatnya saya ingin buat bisnis saya jauh lebih besar. Saya pengen ketemu dengan upline. Pak Nursam bisa datang nggak ke Gorontalo? Saya tanya ke upline saya. Pak Nursam bilang, oke, saya bisa datang tapi minimal buat pertemuan yang masanya 300 orang. Oke, saya bilang oke, tidak ada masalah ya. Sebagai laki-laki gentle ditantang malah jadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta 300 orang. Saya bilang tanya ke timnya saya baru beberapa orang ya, baru sekitar 10 orang. Tapi saya bilang ini kesempatan kita karena upline udah mau datang, kita tidak pernah dibelai oleh upline dan baru kali ini kita akan ketemu dengan upline. Kita maksimalkan, ayo karena biayanya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Untuk kita datangkan upline itu cukup besar, jadi makanya kita harus kerja gila-gilaan bangun pertemuan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian singkat cerita di 2011 itu kami diminta 300, yang kami buat pertemuan itu hampir 800 orang Bapak Ibu sekalian. Wah. Bisnis saya dari bintang 5, 1 bulannya naik ke bintang 6. Akhirnya saya udah mulai dapat Scoopy ya. Di bintang 7 saya dapat Cina. Akhirnya udah mulai berkembang bisnis saya. Dan alhamdulillah asetnya udah mulai ketemu orang-orang yang
mulai serius jalankan bisnis ini. Uang yang tadinya saya cuma berharap minimal saya bisa kirimilah orang tua saya setiap bulan 1 juta lah, tidak usah banyak-banyak. Nah alhamdulillah waktu itu di Bintang 8, mohon maaf penghasilan saya udah di atas 30-an juta waktu itu. Saya sanggup Bapak Ibu sekalian walaupun disuruh pulang lagi jadi Bintang 3, jadi Bintang 8 sampai 10 kali. Yang penting saya tahu ujungnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya siap, insya Allah saya siap. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, di luaran sana, setahu saya kalau pengen kaya, kita harus kaya dulu. Harus punya modal besar dulu. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa berhasil, bisa punya kebebasan finansial. Kecuali buka bisnis. Anda bisa search di Google, 100 orang terkaya di dunia, Bapak Ibu sekalian latar belakangnya semua pengusaha. Kalau Anda kurang puas, Anda search lagi, 1000 orang terkaya di dunia, pasti latar belakangnya adalah pengusaha. Makanya saya bilang ini kesempatan dan tidak ada cara lain. Saya jalankan bisnis ini karena memang tidak ada cara lain Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesempatan buat saya untuk berhasil bisa punya kebebasan finansial kecuali bisnis ini. Hidup ini kadangkala untuk beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan sangat sulit sekali. Akan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, akan banyak orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya jangan heran kenapa ada begal ya. Ada begal orang ambil handphonenya orang karena kesenjangan ekonomi terlalu jauh sekali. Di Dubai Bapak Ibu sekalian tingkat kriminal kurang dari 1%. Kenapa? Karena semua rakyatnya makmur. Di Indonesia ya, di Indonesia orang yang lagi jalan bisa kehilangan nyawa Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma sekedar harta aja yang hilang. Di sini kita bisa lihat nilai uang semakin kecil, kebutuhan semakin besar dan pekerjaan semakin sulit. Kita berbicara tentang nilai uang ya. Nilai uang 20 tahun yang lalu 100 juta cukup besar tidak Bapak Ibu sekalian? Pasti besar sekali. 100 juta itu kita bisa beli tanah, bisa beli mobil sisanya. Tapi Anda bayangkan kalau Anda mulai menabung dari 20 tahun yang lalu, kira-kira kalau orang mulai menabung dengan 500 ribu setiap bulan, hebat tidak? Cukup hebat ya, orang menabung 500 ribu dan dia mulai dari 20 tahun yang lalu. Artinya kalau dia mulai dari 20 tahun yang lalu, dia mulai menabung 500 ribu, sekarang uangnya bisa terkumpul sekitar 100 juta. Kira-kira 100 juta sekarang masih cukup besar tidak untuk ganti mobil saja nggak cukup ya? Paling dapat yang bekas. Kalau kita mulai menabung lagi dari sekarang, 1 juta 1 bulan, 100 bulan kemudian, kira-kira nilai uang 100 juta masih cukup besar tidak? Pasti akan kehilangan. Karena inflasi gila-gilaan Bapak Ibu sekalian. Inflasi sangat tinggi sekali. Makanya ada cerita, kalau ada heboh di surat berita ya, di koran-koran, gaji titik-titik naik. Percaya, di pasar juga pasti berasnya naik, tomatnya naik. Cuman istilahnya aja naik Bapak Ibu sekalian. Tetapi rata-rata semua juga pasti naik. Jadi cuman ceritanya naik dulu Bapak Ibu sekalian. Waktu saya SD minyak tanah itu harganya di bawah 1.000. Sekarang harganya udah belasan ribu. Semakin naik penghasilan saya semakin besar juga kebutuhan. Nah di sini kita bisa lihat pekerjaan yang semakin sulit. Anda bisa lihat ya. Satu kampus memproduksi sarjana setiap tahun itu pasti ratusan bahkan ribuan. Kira-kira setiap orang yang lulus di tahun ajaran ini tahun 2017 ada yang lulus. Kira-kira lapangan pekerjaan di Indonesia mampu menampungnya tidak? Tidak mungkin bisa tertampung. Jadi banyak pengangguran sekarang, pengangguran yang punya ijazah. Di sini kita bisa lihat ya, kalau solusinya Pak, kalau untuk memenuhi kebutuhan banyak yang jadi solusi sekarang orang mulai bekerja. Bahkan orang mulai berkarir itu di usia 20 tahun ke atas udah mulai bekerja. Cuman yang namanya cari pekerjaan ini Bapak Ibu sekalian ternyata Anda bisa lihat terjadi PHK di mana-mana ya. Pabrik-pabrik besar seperti Sharp, Nike itu udah pada tutup. Bahkan mereka tidak buka lagi pabriknya di Indonesia. Termasuk Ford ya, tutup di Indonesia. Kenapa? Dan itu efeknya banyak sekali. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian orang yang sekarang ini kayak hidup di akuarium. Ikan yang hidup di akuarium. Indah sekali dilihat. Wah kalau dia berenang indah sekali ya. Tapi bayangkan kalau dia kehilangan airnya. Mulutnya mangap-mangap Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang seperti itu. Di saat bekerja tidak pernah memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan kedua atau mulai merintis bisnis. Akhirnya dia hanya berharap dan bergantung di situ. Kehidupan, kebutuhan keluarga semua dia bergantung cuman dari pekerjaan utamanya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di saat kehilangan pekerjaan kita tidak bisa tahu ya apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau itu terjadi dan kondisi kita tidak siap, kira-kira apa yang terjadi? Bukan cuma tabungan, mungkin kehidupan kita akan sangat susah, bahkan kebutuhan pun kita harus berhutang.
Coba bisa bayangkan ya, kalau ada laki-laki, ada suami, ada kepala keluarga, dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan dia tidak bisa bekerja selama 3 bulan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pasti paniknya luar biasa. Nah ini kita bisa lihat seperti ini ya, lapangan kerja yang terbatas. Terjadi PHK, lapangan kerja yang terbatas. Tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Semakin dan terjadi diskriminasi latar belakang. Diskriminasi latar belakang ini kalau Anda punya perusahaan Pak, Anda lagi cari buka lowongan pekerjaan. Dan yang mendaftar pekerjaan di perusahaan Anda untuk menjabat di posisi yang sama. Orang yang pertama punya ijazah S1, orang kedua punya ijazah S2. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? S2. Terjadi diskriminasi. Bahkan lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, di lowongan pekerjaan di berita kabar tertulis di situ harus berpenampilan menarik. Kalau tidak punya penampilan menarik, mendingan jangan melamar kerja Bapak Ibu sekalian. Karena ujung-ujungnya berkas pasti di tong sampah ya. Nah jadi penampilan pun ini jadi pertimbangan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah diskriminasi latar belakang bukan cuma sekedar susah, tetapi kesempatan semakin kecil. Nah di sini kita bisa lihat perubahan begitu cepat Bapak Ibu sekalian. Perubahan begitu cepat. Dulu orang berkomunikasi pakai burung ya. Dikirim surat pakai burung. Sekarang dalam hitungan sekian detik orang bisa berkomunikasi walaupun jarak antar negara pun bisa. Itu adalah perubahan zaman ya. Nah di sini kita bisa lihat dulu tukang parkir ya seperti ini. Tapi sekarang di kota-kota maju, di negara-negara maju Bapak Ibu sekalian, tukang parkir saja itu sudah digantikan sama mesin. Artinya lapangan pekerjaan ini yang dikikis bukan cuma di atas, sampai yang di bawah-bawah pun akan kehilangan pekerjaan. Karena ini perkembangan zaman dan modernisasi Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma orang-orang di atas yang akan kehilangan pekerjaan, tetapi sampai di level paling bawah pun itu akan kehilangan kesempatan untuk mencari penghasilan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mereka lagi berusaha semaksimal mungkin bagaimana memangkas biaya operasional setiap bulan. Mereka lagi berusaha sekeras mungkin bagaimana berusaha untuk mengeluarkan biaya operasional itu jadi kecil. Dan paling banyak perusahaan mengambil jalan pintas dengan mengurangi tenaga kerja. Pekerjanya dikurangi. Nah ini seperti ini efeknya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini akan terjadi 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Kalau kondisi kita tidak persiapkan dari sekarang, ya mungkin saya tidak tahu ya bagaimana ke depan. Dulu masinis kereta api, tapi di negara-negara berkembang Bapak Ibu sekalian, udah nggak ada pakai masinis. Bahkan di Indonesia ada sekolah khusus untuk ini ya. 10 sampai 20 tahun ke depan ini semua akan tergantikan oleh teknologi. Dulu karyawan bank, mohon maaf ya. Tapi sekarang Anda tahu Bapak Ibu sekalian, setor tunai tidak perlu lagi ke teller. Sekarang udah ada mesinnya. Artinya posisi ini akan digantikan oleh mesin. Security Bapak Ibu sekalian, di bank itu sampai berapa ya security Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda lihat di kota-kota maju, di negara-negara besar, security-nya udah dipangkas, dihilangkan, hanya beberapa orang aja. Tetapi semuanya difasilitasi dengan kamera pengintai. Jadi hanya satu orang aja di ruang kontrol. Terjadi apa-apa dia langsung telepon polisi. Jadi artinya lowongan pekerjaan yang selevel ini pun dipangkas Bapak Ibu sekalian karena perubahan zaman. Solusinya apa Bapak Ibu sekalian? Secepatnya untuk kita mandiri secara finansial. Dan untuk mandiri secara finansial tidak ada cara lain untuk kecuali kita bangun bisnis. Bahkan di sini kita bisa lihat kesempatan untuk kita bisa mandiri secara finansial. Kedewasaan finansial seseorang tergantung dia punya bisnis. Bahkan Anda bisa lihat sekarang ada yang pegawai PNS sekarang udah mulai punya bisnis. Ada yang pegawai bank sekarang tetap harus buka bisnis. Kenapa? Karena untuk menambah kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah di sini kita bisa lihat, kira-kira kalau Anda punya modal, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk Anda bangun? Banyak juga orang yang punya modal tapi tidak bisa gerak Bapak Ibu sekalian, tidak bisa move on karena tidak punya ide. Karena salah ide Bapak Ibu sekalian, efeknya apa? Modal Anda akan hilang. Makanya orang tidak berani untuk buka bisnis karena bisnis itu cuma dua. Kalau bukan untung pasti rugi. Banyak orang ya, coba Anda bayangkan ya, orang bekerja dengan penghasilan 5 juta setiap bulan, 2 jutanya ditabung, 2 jutanya ditabung, setiap bulan ditabung, setelah 10 tahun kemudian terkumpul uang, ya puluhan juta, tiba-tiba dipakai berbisnis. Salah ide, salah strategi, tidak punya pengalaman, akhirnya lenyap perjuangannya yang sekian bulan, sekian tahun. Makanya banyak orang yang tidak berani untuk buka bisnis, ya. Karena bisnis ini harus cari yang benar-benar dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita bekerja keras itu berulang-ulang. Anda bisa lihat ya, banyak orang yang pernah sukses dengan usaha ini akhirnya
Setelah usahanya lewat masanya, dia mulai lagi dari awal dengan bisnis lain. Akhirnya dia berulang-ulang kali sukses, berulang-ulang kali juga kerja keras. Anda mau tidak kerja keras, berhasil, tiba-tiba lewat masanya, Anda harus mulai lagi dari awal. Mau tidak? Maunya kita itu kan sekali kerja keras dan hasilnya kita bisa nikmati jangka panjang. Nah, terus di sini kita bisa lihat lagi berapa banyak modal yang dibutuhkan. Kira-kira kalau Anda punya ide, berapa banyak modal yang dibutuhkan? Saya punya downline pengusaha, dia salah satu pengusaha yang cukup kuat di Gorontalo dan beliau tertarik jalankan bisnis ini. Dibilang begini, bisnis ini simple dan strateginya udah ada. Kita tidak perlu repot ya. Rata-rata kalau kita mau buka bisnis dengan modal 500 juta, saya udah sharing dengan beliau ya, salah satu pengusaha ini, dibilang 500 juta modalnya kalau kita mau bisnis konvensional, untung-untungan udah hebat sekali bisa kembali modal dalam waktu 5 tahun. Kembali modal aja, jangan dulu berpikir untung 5 tahun ke depan. Kembali modal aja, Anda udah termasuk pengusaha yang diperhitungkan di daerah itu. Wah 5 tahun Pak, 5 tahun kembali modal aja itu udah bagus sekali. Jangan dulu berpikir untung. Nah, di sini kita bisa lihat Tiens jadi salah satu solusinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lihat ada hal-hal yang menarik yang kita bisa jadikan pegangan sebagai pegangan di bisnis Tiens. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, modal. Modal sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Modalnya bukan 100 juta, modalnya bukan 200 juta. Modalnya sangat kecil. Makanya ini memberikan kesempatan buat banyak orang. Makanya di luaran sana Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang bisa bangun bisnis karena terbentur dengan masalah modal. Makanya kesempatan untuk bisa berhasil di luaran sana itu hanya untuk orang-orang yang punya modal besar. Yang tidak punya modal, kesempatannya hanya untuk dipakai untuk membangun bisnisnya orang-orang kaya tadi. Orang-orang yang punya modal tadi. Next, konsep bisnis masa depan. Carilah bisnis yang tidak akan pernah mati. Bisnis apa yang tidak akan pernah mati Bapak Ibu sekalian? Pendidikan ya, bisnis kuliner dan bisnis kesehatan. Saya tidak akan bahas bisnis pendidikan, saya tidak akan bahas tentang bisnis kuliner, saya akan lebih spesifik membahas tentang konsep bisnis kesehatan. Konsep bisnis kesehatan ini tidak akan pernah mati Bapak Ibu sekalian. 200 tahun yang lalu orang semua butuh kesehatan. Kira-kira 200 tahun ke depan itu masih butuh tidak yang namanya kesehatan? Pasti sangat butuh. Saya baca satu buku, di buku itu dijelaskan orang-orang kaya yang akan berhasil di bisnis kesehatan itu akan sangat banyak sekali. Dan untuk menyambut momentum ini cuma ada 3 profesi yang bisa kita pakai ya. Yang pertama menjadi produsen kesehatan. Produsen kesehatan itu maksudnya apa Pak? Punya pabrik obat-obatan. Anda pernah lihat kemarin di berita orang yang kaya raya karena jualan vaksin palsu? Pernah ya? Yang palsu aja bisa kaya raya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang jadi kebutuhan. Kalau kita tidak mampu buat pabrik obat-obatan, ya ada solusi yang kedua menjadi praktisi kesehatan. Cuman untuk jadi dokter itu tidak gampang karena selain membutuhkan IQ yang tinggi, membutuhkan biaya juga yang cukup besar. Kalau IQ insya Allah yang di ruangan ini semua pasti layak lah, bisa ya. Cuman banyak orang yang tidak tahan dengan biayanya. Karena untuk jadi dokter itu kalau cuman sekedar jadi dokter umum, mungkin belum bisa maksimal untuk mendapatkan penghasilan. Anda kalau pengen jadi dokter ya minimal harus jadi spesialis. Spesialis ditotal-totalkan kurang lebih butuh waktu 8 sampai 10 tahun ya. Setelah selesai spesialisnya harus membangun lagi namanya 10 sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi butuh waktu 30 tahun baru bisa benar-benar menghasilkan. Banyak orang yang tidak kuat dengan IQ, harus punya IQ dan harus punya materi yang cukup banyak untuk sekolah dokter. Kalau tetap tidak bisa yang kedua, Bapak Ibu sekalian, solusi yang ketiga adalah distributor kesehatan. Dan apa di profesi distributor kesehatan Bapak Ibu sekalian? Hari ini peluangnya lagi ditawarkan ke Anda semua. Ya, beri aplaus untuk Anda semua. Distributor kesehatan ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat banyak orang kaya, bahkan omset distributor herbal, produk herbal itu bisa mencapai di angka 21 triliun per tahun. Ini pasar yang sangat, dan sekarang banyak orang sudah open mind terhadap herbal Bapak Ibu sekalian. Di sini kita bisa lihat, ini kesempatan kita, distributor. Jangan anggap remeh dengan profesi distributor. Anda tahu Astra Bapak Ibu sekalian, Astra itu bukan produsen, Astra itu hanya distributor. Tetapi sekarang Astra masuk di Fortune 500, 500 perusahaan terbesar di dunia. Dan sekarang kita udah distributor, yang kita pasarkan adalah
produk kesehatan. Menjadi kebutuhan dan ini bisnis jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Beri aplaus dulu untuk Anda semua. Dari segi modal kita udah oke. Dari segi konsep, ide bisnis kita udah oke. Layak untuk dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana cara menjalankannya? Waktunya kira-kira bagaimana? Saya banyak grup yang PNS, saya banyak grup yang karyawan. Itu terbentur di masalah waktu. Cukup butuh perhatian yang khusus untuk di awal Bapak Ibu sekalian. Tahun pertama, tahun kedua itu butuh perhatian yang khusus. Keseriusan Anda di awal. Nah kalau di Tiansi Bapak Ibu sekalian, waktu insya Allah tidak akan terlalu mengganggu ya. Karena waktunya Anda bisa pakai di waktu-waktu yang tidak produktif. Anda bisanya hari Senin, Pak saya cuma bisa siang, silakan jalankan siang. Pak kalau hari Selasa saya cuma bisa jalankan malam ya, silakan jalankan malam. Pak kalau saya hari Rabu bisanya subuh, insya Allah kalau ada yang bisa Anda presentasi ya presentasi, Anda bisa jalankan subuh. Kapan saja Anda sendiri yang menentukan. Ya, jadi waktunya fleksibel. Bahkan grup saya paling banyak PNS, paling banyak dosen, ada yang dokter juga beberapa. Mereka cukup sibuk tetapi mereka cukup serius menjalankan bisnis ini. Bagaimana cara menjalankan? Mereka minta ya, sudah Bu, kalau macam Ibu tidak bisa untuk presentasi, ya sudah Ibu undang aja. Lagi ada waktu luang, jam istirahat, Ibu nelpon aja teman-temannya Ibu dan buat acara ketemu. Bisa ada 3 orang, 4 orang kan lumayan bisa dipresentasi Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap malam mereka presentasi, mereka home meeting. Jadi fleksibel sekali dan tidak lama Bapak Ibu sekalian. Cuman butuh 2-3 tahun, insya Allah Anda bisa mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan finansial. Ya, waktu fleksibel sekali. Dan resiko. Ini bisnis yang saya bilang tidak ada resikonya. Resikonya cuma satu Bapak Ibu sekalian ya. Anda bisa sehat. Resikonya ya cuma ditolak. Kalau Anda presentasi orang, Assalamualaikum saya mau tawarkan Tiansi. Oh Tiansi yang bla bla bla, oh saya tidak mau. Oke, Waalaikumsalam. Pindah lagi. Presentasi, oh saya tidak mau. Ya sudah pindah lagi. Coba Anda bayangkan ya. Kekuatan bisnis adalah bisnis yang dibangun bercabang. Jadi kalau Anda pengen punya bisnis, tidak peduli bisnis apa, yang penting punya cabang di mana-mana, insya Allah bisnis itu bisa jadi kuat. Ya. Cuman Anda bisa bayangkan kalau Anda punya rumah makan dan Anda buka cabang satu di Bogor, Bapak Ibu sekalian, butuh biaya besar tidak? Dan ternyata tidak mampu bersaing di sana, tutup. Resikonya apa yang keluar banyak Bapak Ibu sekalian? Udah waktu, udah tenaga yang habis dan materi juga pasti habis. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, satu rumah menolak, ya sudah ada rumah yang lain. Dan setiap dari rumah satu ke rumah satu itu tidak butuh biaya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang resikonya tidak ada. Kalau Anda lagi ditawarkan bisnis yang tidak ada resikonya, masih ada alasan untuk Anda menolak bisnis ini? Anda bisa lihat banyak sekali yang berhasil di bisnis ini. Nah di sini biaya operasional, apalagi ini Pak. Biaya operasional sangat-sangat kecil. Anda bisa lihat ya. Kira-kira kalau dikonvensionalkan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita harus punya gudang di mana-mana. Kalau di bisnis ini biaya operasionalnya semua pengiriman produk, distribusi produk, orang mau belanja produk, manajemennya, semua udah diurus sama kantor. Kerjaannya kita tinggal presentasi orang, ajak orang sebanyak-banyaknya. Jadi simpel sekali ya. Biaya operasional sangat kecil. Next. Tempat di mana saja. Anda pulang dari sini, naik di angkot, ditanya Pak dari mana Pak? Udah rapi sekali. Oh saya dari pertemuan Tiansi Pak. Tiansi itu apa? Anda presentasi di dalam angkot pun Anda bisa jalankan bisnis ini. Simple di mana aja ya. Next, distribusi ya. Distribusi produk yang saya bilang tadi. Semakin besar bisnis, yang paling susah itu adalah distribusinya. Coba Anda bisa bayangkan kalau ada sebagai agen semen terbesar di Bandung, kira-kira apa yang harus disiapkan di awal? Pasti gudangnya dulu yang besar. Nah di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, distribusi produknya Anda mau kembangkan sampai di Papua pun, Anda tidak perlu repot dengan bea cukainya masuk dari Cina ke Indonesia. Anda mau pasarkan kemanapun, itu bukan urusan kita Bapak Ibu sekalian. Sudah ada stokis, sudah ada kantor, ini bisnis sudah tinggal apa ya, siap jalan, Anda siap jalankan. Ya. Terus di sini lagi, Anda bisa lihat kecepatan bisnis. Saya Bapak Ibu sekalian, sangat bersyukur dengan bisnis ini, hidup saya berubah begitu cepat ya. Dalam waktu 3 tahun, tadinya cuma jalan kaki ya, seperti di video tadi saya udah bisa punya mobil, punya penghasilan yang cukup besar Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa dapatkan ya. Ijazah saya Bapak Ibu sekalian baru cuma punya ijazah SMA. Kuliah saya belum selesai. Kira-kira kalau saya melamar pekerjaan di usaha Anda sekarang atau di perusahaan Anda dengan ijazah SMA, kira-kira saya mau dibayar berapa? Paling UMR aja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa bayangkan dengan pekerjaan. Ya masalah kerja keras bukan cuma di bisnis ini. Di profesi manapun kalau pengen dapatkan posisi yang bagus, pengen dapatkan finansial yang bagus, kita tidak bisa luput dari kerja keras. Kita pasti kerja keras. Dan enaknya di bisnis ini kerja kerasnya ada batasnya.
Ketika bisnis kita udah jadi, paling lama 3 tahun kita bangun serius, di saat itu kita udah bisa memilih Bapak Ibu sekalian. Ya, next, keahlian. Ini apalagi ya, keahlian tidak dibutuhkan sama sekali. Yang penting Anda mau, Anda bilang, oke Pak, saya siap 3 tahun ke depan, saya ikhlas ditolak, saya ikhlas berproses di bisnis ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, 101% kehidupan Anda pasti berubah lewat bisnis ini. Keahlian tidak dibutuhkan. Kalau bicara keahlian, Anda lihat aja saya Pak. Saya memulai bisnis ini dari usia 19 tahun. 19 tahun tidak ada pengalaman bisnis sama sekali, apalagi bisnis seperti ini. Tidak ada yang saya punya, cuman ngotot dan pengen sukses. Semuanya udah difasilitasi oleh One Vision, sudah difasilitasi oleh Tiansi. Tinggal jalan aja, yang penting ngotot dan terus teguh dalam pendirian untuk jalankan bisnis ini. Sukses itu otomatis Bapak Ibu sekalian. Orang rata-rata tidak bisa berhasil di bisnis ini bukan karena dia tidak punya keahlian. Bukan karena dia tidak cocok jalankan bisnis ini. Karena dia tidak mau melalui prosesnya. Kerjaannya cuma presentasi, menawarkan bisnis ini. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, jumlah kegagalan dibanding orang sukses dengan orang gagal, jumlah kegagalan orang sukses jauh lebih banyak dari orang gagal itu sendiri. Jadi kalau mau dihitung berapa banyak penolakan yang membedakan antara seorang direktur dengan seorang bintang 8, jumlah penolakannya yang pasti yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Keahlian tidak dibutuhkan, yang penting Anda niatnya benar-benar mau sukses, insya Allah bisnis ini bisa jadi jalan Anda. Acara ini dibuat bukan untuk saya Bapak Ibu sekalian. Acara ini dibuat untuk Anda seperti untuk melihat bagaimana masa depan Anda. Jadi acara ini bukan untuk saya. Acara ini benar-benar untuk Anda. Anda udah hadir di sini, Anda keluar dari sini sama dengan melihat bagaimana masa depan Anda. Bagaimana kalau Anda mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk bergabung di bisnis ini? Percaya sama saya, bisnis ini benar-benar untuk Anda. Perkara untuk Anda bisa datang duduk di sini, itu bukan perkara yang gampang. Banyak sekali halangan yang bisa membuat Anda tidak datang di pertemuan ini. Tapi hari ini Anda bisa duduk di sini, percaya aja, ini pertemuan memang benar-benar untuk Anda, untuk merubah, untuk melihat bagaimana masa depan Anda di 3 tahun ke depan. Nah makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, udah modalnya kecil, resikonya tidak ada, dan hidup kita bisa berubah jauh lebih cepat. Setahu saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya di Gorontalo punya mobil 4 tahun itu cicilannya belum selesai. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita. Kesempatan, kalau saya melihat ini kesempatan satu-satunya saya untuk bisa merubah hidup. Saya tidak punya kesempatan. Orang tua bangkrut, minta uang tiap bulan pun. Saya kuliah Bapak Ibu sekalian, kadang dikirim kadang tidak. Ya, jajan saya kadang 50.000, paling banyak 100.000 setiap bulan. Udah kondisi susah sekali, makanya saya bilang ini peluang saya untuk bisa merubah hidup saya. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk saya berjuang dan sampai sukses di bisnis ini. Ini 2012 saya dapat motor, saya jalankan bisnis ini tidak punya motor ya. Selesai pulang kampus, selesai pelajaran di kampus, saya masuk ke teman-teman kos saya, jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Pokoknya apapun saya bilang saya harus berhasil. Akhirnya 2012 saya dapat motor, 2013 saya dapat mobil. Dapat mobil ini Bapak Ibu sekalian udah dilunasi semua. 4 hari masih di dealer. Marketingnya telepon. Pak, ini mobilnya tidak mau diambil Pak. Tidak apa-apa, disimpan dulu Pak. Soalnya saya belum tahu nyetir ya. Nanti tunggu kakak saya yang ambil. Kebetulan kakak saya waktu itu masih di Kalimantan. Wah Bapak ini tidak tahu nyetir kok beli mobil ya. Tidak apa-apa, yang penting saya bisa beli. Kan? Iya. Yang penting bisa beli. Daripada bisa bawa tapi tidak bisa beli kan. Jago kalau nikung hebat sekali tapi tidak bisa beli. Ngapain Bapak Ibu sekalian? Waktu saya bilang sama ibu saya bilang, Bu, saya dapat mobil. Tidak percaya, sumpah ibu saya tidak percaya. Saya bilang, Bu, saya dapat mobil Bu. Mana mobilnya? Masih di dealer. Serius Bu, ibu saya tidak percaya. Wah, kami bangkrut lama Bapak Ibu sekalian. Ibu saya itu setiap saya mau ajak ke rumah makan saja, malu. Masa punya banyak hutang makan di rumah makan ya. Itu ibu saya melankoli sekali, yang tidak perlu dipikirkan kadangkala dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bilang, begitu saya bawa mobil ini dengan kakak saya, dibilang, ditarik saya. Kau jualan narkoba ya? Dibilang kan, karena memang kalau jualan narkoba kan keuntungannya besar. Saya bilang tidak, ini bisnis Tiansi ya. Bisnis yang dari dulu saya jalankan. Ibu saya tidak percaya, masa cuman barusan jalankan baru berapa tahun tiba-tiba bisa beli mobil cash ya. Dia bilang dicicil berapa tiap bulan, jangan pakai bank lagi. Tolong, keluarga kita udah tersiksa ya. Demi Tuhan ini gratis. Jadi setelah saya dapat mobil,
Setelah dapat mobil, yang paling susah itu saya yakinkan orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya dapat mobil. Saya dapat BMW aja Bapak Ibu sekalian, ibu saya nelpon. Kan jarak saya kurang lebih 5 jam ya perjalanan ke kampung saya. Kalau datang ke kampung jangan bawa BMW ya, takut rusak. Saya bilang untuk apa punya mobil terus tidak dipakai ya. Makanya saya bilang ini tidak akan pernah terjadi di hidup kami sekeluarga Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih sekali, hati saya dikuatkan untuk terus bertahan. Tidak gampang untuk sampai di posisi ini, tapi saya sangat bersyukur Allah kasih ke saya kekuatan untuk terus bertahan dan berjuang di bisnis ini. Ini mobil pertama, 2016 saya udah pakai mobil ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara perubahan hidup, saya tidak bisa jelaskan lah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya masih kerja ya. Paling lama 1 minggu saya di rumah. Paling lama 1 minggu. 1 minggu bukan ya. 1 minggu itu sering saya keluar kota. Dan hari ini, bulan ini aja pulang dari sini saya harus agenda Grand OP yang saya harus isi kurang lebih ada 10 Grand OP. Di bulan ini aja ya. Di bulan ini aja. Dan sisanya ada total 14 Grand OP, sisanya untuk grup saya. Karena saya lagi keliling untuk perlihatkan grup ini bahwa ini masa depan mereka kalau jalankan bisnis ini serius. Ya. Saya bilang, banyak yang bilang, Pak, katanya kalau udah sukses di bisnis ini bisa santai, bisa freedom, bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Ya, benar sekali. Cuman saya masih 27 tahun. Terlalu mubazir kalau saya duduk santai di rumah. Dan saya tidak mau yang sukses itu bukan cuman rias. Harus banyak downline-downline yang bisa merasakan apa yang hari ini saya rasakan. Ya. Saya masih jalankan dan ini memang momentum yang luar biasa ya. Kita bisa rame-rame ke India dan ada kualifikasi reward lagi. Orang bisa dapatkan cash reward 20.000 US dollar. Anda bisa bayangkan ya, sekali Anda jalankan, penghasilan yang menunggu Anda kalau cuma soal materi, insya Allah sangat cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat cukup. Nah, alhamdulillah ya, bisnis ini 7 tahun, banyak hasil yang saya bisa dapatkan dan ini bukti. Simbol dari kerja keras, komitmen kami, perjuangan kami, semua air mata kami sudah dibayarkan dengan ini Bapak Ibu sekalian. Dan kami tahu, kami sadar, ini belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan leader-leader di depan ini, hasil kami bahkan untuk menyentuh angka 30% jika dibandingkan dengan leader-leader di depan ini masih sangat jauh. Kami masih punya hasrat, kami masih punya passion yang sangat besar untuk bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar ya. Pak Luis pernah sharing Bapak Ibu sekalian, impian kamu sebesar apa? Waktu itu sharing di dalam kamar ya, lagi ngobrol, dia bilang impian kamu itu sebesar korek api. Dan Tiansi itu sebesar kamar ini. Wah, saya bilang ini cara yang paling tepat. Ini bukan cuma bisa membuat diri saya sukses, tetapi ini kesempatan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa membantu sebanyak-banyaknya orang sukses di bisnis ini. Ini saya bilang ini jauh lebih kerja keras. Dulu kadangkala setelah Grand OP saya langsung di kamar Bapak Ibu sekalian. Suara sakit saya bilang ini tidak apa-apa. Saya tahu ini cuma sementara. Kerja keras di bisnis ini ada batasnya. Ketika semuanya udah jadi, kita bisa memilih. Kapan kita mau istirahat, kapan kita mau liburan, kapan kita mau ibadah. Semuanya penghasilan tidak akan terhenti dan terus dibayar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk sampai di posisi ini tidak gampang. Saya pun berjuang. Dan saya tahu bukan cuma di bisnis ini. Untuk merubah hidup yang lebih baik, bukan cuma di bisnis ini kita harus kerja keras. Di luaran sana mungkin jauh lebih kerja keras. Ya. Di Bintang 5 saya rontok. Yang pertama ratusan orang hilang dan akhirnya kita bangun lagi pertemuan dari puluhan orang lagi. Di Bintang 6 saya dapat Scoopy. Alhamdulillah setelah dapat Scoopy, saya percaya Bapak Ibu sekalian saya lagi diuji untuk bisa memimpin orang jauh lebih banyak. Dan benar. Setelah saya kejar lagi, bangun lagi bisnisnya, Bintang 7 saya dapat perjalanan gratis ke Cina pertama kali ke luar negeri. Ya, di Bintang 7 pertemuan saya udah naik lagi di atas 200 orang, terpaksa harus turun lagi. Bapak Ibu sekalian, di bawah 20 orang lagi dan saya harus bangun lagi. Di posisi Bintang 7 itu saya percaya setiap saya kalau lagi rontok, setiap saya kalau lagi ketemu proses, ada hal yang besar yang pasti Allah akan kasih sama saya. Bintang 7 saya bangun lagi. Bintang 7 seingat saya tinggal punya beberapa tim. Saya cuman bilang tidak ada alasan saya untuk berhenti di bisnis ini. Hidup saya sudah mulai berubah lewat bisnis ini. Walaupun sekarang kita lagi jatuh, saya cuman minta komitmen dari teman-teman. Siapa yang siap, saya kumpulkan grup saya. Ayo kita bangun lagi. Dan dari 200-an orang, sisa tidak cukup 20 orang lagi pertemuan rutin Bapak Ibu sekalian. Akhirnya cuman butuh 3 bulan. Kita prospecting ya.
Kita cari orang baru, daftar nama kita udah nggak ada, kita prospecting, orang keluar dari ATM kita sikat Bapak Ibu sekalian. Minta nomor, minta apa semua, akhirnya kita presentasi. 3 bulan kemudian dari kondisi omset yang ratusan juta turun di bawah 20 jutaan Bapak Ibu sekalian. 3 bulan kemudian alhamdulillah saya udah masuk kualifikasi niaga. Ya. Dan 6 bulan kemudian saya dapat mobil niaga Bapak Ibu sekalian. Setelah saya break mobil niaga, nama saya diumumkan sebagai pemenang. Di bulan itu juga saya break bintang 8 dan jalan-jalan ke Australia. Saya selalu bilang, benar pikiran positif saya. Setiap kali saya jatuh, pasti ada hal yang besar di depan sana. Pasti ada hal di depan sana yang cukup besar. Hari ini kejatuhan kita hanya sebagai proses untuk memantaskan diri kita untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Di bintang 8 penghasilan saya udah mulai di atas 30-an juta dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, impian terbesar saya di bisnis ini cuman pengen lunasi utang orang tua. 2014 Desember saya kumpulkan bonus saya di bintang 8 ya. Saya kumpulkan bonus saya sebanyak-banyaknya, akhirnya di 2014 Desember saya alhamdulillah lunasi utang orang tua. Saya ajak orang tua saya bilang ayo kita lunasi utang. Saya ketemu dengan kepala bank, saya bilang berapa jumlah kredit orang tua saya yang atas nama ini. Oke, setelah saya dapat angkanya, 2 hari lagi insya Allah saya balik Pak. Alhamdulillah semua terselesaikan dan keluarga kami udah bebas dari hutang. Udah bebas dari hutang. Saya lihat bapak saya tidak pernah melihat saya dengan cara pandangannya beda sekali Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu sekalian, setelah bapak saya tidak bekerja, ternyata bapak saya jatuh sakit ya. Jatuh sakit yang itu cukup parah. Kami pikir itu cuman ya mungkin beliau udah kecapean karena Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mampu menyangka bagaimana masa depan. Semua masih misteri. Dan waktu itu benar-benar prosesnya luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, orang tua saya punya karyawan, dulunya beliau dihargai, tiba-tiba itu jatuh bangkrut dan harus jadi karyawan orang lain. Jadi karyawan orang lain bukan cuma sekedar bekerja, beliau bawa traktor untuk menggarap tanah-tanah untuk pertanian Bapak Ibu sekalian. Turun habis sholat subuh, pulang itu pasti malam. Orang tua saya tidak pernah saya lihat mengeluh. Makanya saya bilang kalau ditanya, Pak susah tidak bisnis ini? Ya saya susah. Tapi saya jauh lebih takut melihat kondisi orang tua saya seperti dulu dibanding saya bekerja keras. Saya jauh lebih takut miskin Pak daripada kerja keras. Makanya saya bilang kalau cuma soal kerja keras insya Allah saya sanggup Pak. Dan yang membuat saya tetap mau bekerja keras di bisnis ini otomatis karena saya punya alasan ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa sampai di posisi ini tidak gampang. Saya membangun di daerah yang terbilang tiansinya tidak ada lagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya memulai bisnis ini. Tapi saya udah percaya, saya yakin sukses. Karena ini satu-satunya kesempatan saya untuk benar-benar mewujudkan apa impian saya untuk membahagiakan orang tua. Saya punya motivasi yang hidup Bapak Ibu sekalian ya. Izinkan saya untuk men-sharingkan apa yang membuat saya untuk benar-benar berjuang di bisnis ini. Ini orang tua saya Bapak Ibu sekalian. Ini orang tua saya bangga sekali dilahirkan sama orang tua seperti mereka ya. Bangkrut dan tetap tabah, tidak pernah mengeluh sama sekali kalau mereka lagi susah. Saya ingat persis Bapak Ibu sekalian, setiap kakak saya minta uang, setiap untuk kuliah, biaya kuliah, selalu ibu saya bilang, ada nak, tenang. Kasih waktu ibu 1 hari, 2 hari. Saya tidak pernah lihat, makanya saya tahu persis Pak, bagaimana waktu saya kuliah, saya tidak mau minta uang sama orang tua. Karena saya tahu uang itu pasti dicari di tempat lain. Pinjam sana sini. Dan setiap lebaran, ibu saya tidak pernah datang ke rumah keluarga. Beli baju baru kami tidak pernah Pak. Selama kami dari SMP sampai sebelum saya di Tiansi ini Bapak Ibu sekalian, setiap lebaran tidak ada baju baru. Kalau memang ada itu dikasih sama sepupu, dikasih sama tante, saudaranya ibu ya. Kadang celananya besar, kadang bajunya kurang pas, ya terpaksa kami harus pakai. Kondisi kami memang seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada alasan saya untuk menyerah, apalagi saya mengeluh kesusahan. Orang tua saya udah susah dan tidak pernah mengajarkan mengeluh itu seperti apa. Bapak saya kemarin jatuh sakit. Ternyata waktu bawa traktor itu, bapak saya jatuh dan dilindas sama traktor. Dan itu tidak dikasih tahu sama kami. Taunya itu setelah kondisinya semakin drop dan akhirnya badannya udah kaku semua.
karena ternyata ada disposisi tulang di bagian pundak dan itu menekan sarafnya sehingga kaki tangannya udah nggak bisa bergerak. Saya udah konsultasikan dengan dokter, dokter bilang sarankan untuk operasi karena ada tulang yang harus diangkat. Keluarga banyak pertimbangan, akhirnya saya lihat kondisi orang tua saya sesuai dengan penjelasan dokter. Dokter bilang begini, penyakit bapak Anda ini cukup berbahaya, resikonya sangat tinggi sekali. Karena dia mengganggu dua saraf. Di tubuh kita ini ada saraf yang bisa kita kontrol dan ada saraf yang tidak bisa kita kontrol. Saraf yang bisa kita kontrol di saat kita BAB, di saat kita buang air kecil. Lama-lama akan lebih parah, bisa saja bapak Anda tidak bisa mengontrol lagi kalau dia lagi buang air kecil. Dan kondisi yang paling parah, bapak saya bisa kehilangan nafasnya, dia tidak bisa mampu bernafas lagi karena saraf yang tidak tanpa sadari itu mengganggu detak jantung sama paru-parunya. Saya langsung bilang, wah ini harus secepatnya, dan saya langsung konsultasi dengan ahli bedah saraf ya. Semua keterangan dokter-dokter harus dioperasi. Setelah saya ketemu dengan 3 dokter, saya bilang ayah harus operasi. Dan kemarin, alhamdulillah saya udah di bisnis ini. Ya, kemarin biaya operasinya cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Total hanya biaya operasi saja dengan ruangan kamar. Dokter udah bilang begini, ini biayanya bisa lebih murah, tetapi pakai alat ini resikonya masih cukup besar. Kalau pakai alat ini resikonya cukup kecil, sangat kecil, bahkan 0,5%. Saya bilang, saya untuk orang tua saya tidak mau pakai yang nomor 2. Kasih yang terbaik, dan kamar pun kami pakai kamar yang terbaik. Fasilitas terbaik dan dokter-dokter ahli, dokter yang tidak ada di rumah sakit itu yang paling bagus kami datangkan ke dokter itu. Biayanya cukup mahal. Dan alhamdulillah semuanya saya bayar dari bonus Tiansi. Tidak ada pinjaman apapun. Tidak ada pinjaman apapun. Makanya bapak saya bilang, alhamdulillah nak kau udah sukses. Saya cuma berpikir, bagaimana ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Saya harus lihat orang tua saya dengan kondisi dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, masalah itu pasti ada solusi. Namanya orang masih hidup pasti akan dikasih masalah. Tapi saya percaya setiap masalah pasti ada solusi. Tapi kita tidak tahu Pak, solusi ini dikasih sama Tuhan, sama Allah sebelum masalah itu datang atau sesudah masalah itu datang. Alhamdulillah solusinya dikasih beberapa tahun yang lalu Pak, dan saya ambil peluang ini. Ya, sekarang bisa teratasi semuanya. Dan sekarang bapak saya udah mulai jalan, Bapak Ibu sekalian udah latihan jalan. Dulu tidak bisa jalan, mohon doanya untuk segera disembuhkan Bapak Ibu sekalian. Ibu saya, ibu yang paling kuat. Setiap hari Pak saya telepon dengan orang tua saya, tidak pernah bolos. Setiap hari saya teleponan, tanya kabar, udah makan belum, lagi ngapain, bagaimana kabar hari ini. Setiap hari pasti saya telepon. Sebelum ke acara ini pun saya telepon. 1 hari sampai 2 kali, 3 kali saya telepon orang tua saya. Karena cuman ini Pak yang saya punya. Cuman ini harta yang saya punya, dan mereka sudah cukup berjuang untuk anak-anaknya. Ibu saya setiap lebaran tidak pernah kunjungi rumah keluarga. Selalu keluarga yang datang ke rumah karena ibu saya malu Pak, punya banyak hutang. Saya mau ajak ke rumah makan, selalu ibu saya bilang, tidak nak, bungkus aja punya ibu. Karena ibu saya selalu berpikir, punya utang banyak, takutnya orang bicara seperti itu, punya utang banyak malah makan di rumah makan. Saya bilang sama ibu, terakhir saya ajak makan, ayo kita makan. Ibu saya tidak mau, saya bilang, hutang kita udah lunas, tidak ada lagi alasan, ayo kita sama-sama. Kami cukup tersiksa Pak dengan hutang itu. Untuk makan saja kami udah susah, saya pernah merasakan makan itu susah. Makanya saya bersyukur sekali ditawarkan bisnis ini. Saya tidak menolak bisnis ini. Saya mau jalankan, tidak gampang Pak. Saya jauh dari upline, saya bisa ketemu dengan upline untung-untungan 1 tahun 2 kali 3 kali. Dan saya bersyukur punya upline seperti Pak Nur Syam. Beri aplaus yang sangat luar biasa buat beliau. Saya dari tidak punya apa-apa, selalu disupport, selalu dibantu. Wah, saya kalau bicara soal orang tua memang pasti tidak kuat ya. Karena saya tahu bagaimana penderitaan. Cuman makanya di Netpinya Panaga dibilang cuman orang bangkrut yang bisa mengerti perasaannya orang bangkrut. Orang lagi senyum pun Pak, kadangkala kita langsung berpikiran yang beda. Wah, itu orang lagi ngeledek kita. Orang tua kami Pak tidak pernah dihargai, bahkan sering dikecengi. Orang datang, nggak tahu mereka bawa preman atau tidak. Pokoknya badannya besar,
Kayak yang lagi interogasi bapak saya. Kira-kira bapak bisa bayar berapa setiap bulan? Ayo pak, bayar aja atau tidak rumah ini akan dijual. Wah, dibuat seperti itu dan itu di depan kita pak. Makanya jangan tanya kenapa saya gila sekali jalankan bisnis ini. Karena secepatnya saya pengen sukses dan mau lunasi hutang orang tua. Saya tidak takut ditolak pak. Saya tidak takut ditinggalkan grup, saya tidak takut. Karena saya jauh lebih takut kalau kondisi orang tua saya kembali ke kondisi yang dulu. Makanya saya bilang, ini kesempatan saya pak. Dan insya Allah, lewat bisnis ini saya bisa membantu orang-orang di jaringan saya yang bisa melunasi hutang orang tua. Karena tidak enak pak. Tidak enak sekali. Tidak enak sekali. Setiap bulan kami bisa kirimi orang tua kami tidak bekerja lagi. Saya bilang kalau mau bekerja cari aja untuk ngisi waktu aja. Nggak usah terlalu ambisi untuk cari uang. Alhamdulillah kami udah mampu. Setiap bulan kami bisa kasih di atas 5 juta setiap bulan untuk orang tua. Untuk biaya hidup. Kalau bukan di bisnis ini pak, mana mungkin bisa seperti ini. Mana mungkin bisa seperti ini. Jadi buat Anda yang hari ini punya impian, punya orang tua, punya pasangan, ayo sama-sama kita kerjakan bisnis ini, kita tunaikan niat baik kita untuk orang-orang yang kita cintai. Ini istri saya pak, saya 2014 lunasi hutang orang tua, saya tidak sempat pacaran ya, saya tidak pernah, saya nikah, langsung nikah, istri saya udah nggak punya orang tua ya, dan beliau ini istri yang alhamdulillah mau berkorban untuk keluarga. Beliau PNS, Bapak Ibu sekalian, pas kami punya anak, kami punya keturunan, alhamdulillah kami dipercaya ya. Beliau PNS, sekarang berhenti dari PNS dan betul-betul memanfaatkan waktunya hanya untuk keluarga. Saya bersyukur sekali, makanya saya bilang tidak ada alasan untuk saya tidak bekerja keras di bisnis ini. Saya udah dikasih nikmat yang luar biasa. Terlalu kufur nikmat kalau saya tidak berjuang, saya tidak manfaatkan apa yang hari ini saya punya. Saya punya fisik yang oke, saya punya kesehatan yang oke, anggota tubuh yang lengkap. Saya bisa melakukan bisnis ini. Kalau cuma presentasi pak yang bisa bikin kita sukses, kenapa kita tidak lakukan sebaik-baiknya untuk orang-orang yang kita cintai? Saya tahu dari Anda, beberapa dari Anda di sini yang lagi berjuang, yang lagi ketemu proses, ayo langkah kita, keputusan kita udah tepat Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang hadir di ruangan ini, ayo sama-sama kita teguhkan hati kita, percaya perubahan di 2-3 tahun ke depan pasti ada. Pasti ada untuk kita. Bapak Ibu sekalian, Anda harus yakin, Anda harus percaya. Kalau Anda memang tidak percaya, minimal Anda percaya dengan orang yang di depan Anda ini Pak. Saya bukan orang yang hebat, saya berangkat dari orang yang tidak punya pengalaman. Yang saya punya cuman impian pengen membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Saya bisa sampai di posisi ini. Apalagi Anda udah hadir di sini, percaya. Anda pun ditakdirkan untuk sukses di bisnis ini. Dan bagi Anda yang member, yang hari ini masih berjuang, ketemu prosesnya, percaya, itu belum garis akhir Bapak Ibu sekalian. Itu hanya sebagai ujian, sedikit ujian untuk memantaskan kita untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Bagi Anda yang hari ini masih berproses, Anda hari ini percaya lagi diuji. Anda hari ini lagi dikuatkan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Kita selesaikan apa yang hari ini sudah kita mulai. Kita tuntaskan apa yang hari ini sudah kita putuskan. Percaya, garis finish selalu akan ada untuk orang-orang yang selalu berjuang. Garis finish selalu akan ada untuk orang-orang yang tidak pernah menyerah. Bagi Anda yang percaya bahwa sukses itu adalah hak untuk semua manusia yang hidup di muka bumi ini, saatnya untuk kita mengambil keputusan terbaik di dalam hidup kita. Kalau bukan kita Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang berjuang untuk orang-orang yang kita cintai? Tidak ada yang peduli dengan keluarga kita selain kita sendiri. Hari ini kita dikasih kesempatan. Ayo sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini dan kita pastikan di 2-3 tahun ke depan akan menjadi perubahan massal untuk masa depan kita semua. Sekian dari saya.